Dari pembicaraan kita yang sebelumnya kita sepakat ya bahwa perjalanan peradaban bangsa ini tuh membentuk satu repositori kecerdasan gitu ya, pencapaian-pencapaian yang oke lah gitu. Itu kan sebetulnya kayak yang saya pribadi pelajari gitu ya. Artinya kan nggak berhenti dalam satu yang konkret. Karena sifatnya yang kontemplatif gitu ya, sehingga jadi merenung lah gitu. Kita apa sih yang udah dilakukan lah, apa segala macam gitu kan. Nah itu sebetulnya yang kemudian jadi satu, kalau misalnya di buku ini wisdom ya. Nah kalau tadi saya sempat menyinggung bahwa ya di setiap momentum itu pasti ada wisdom itu ya. Itulah sebetulnya salah satu hasilnya, tapi bukan dari life hacks ya kayak sekarang ya, chicken soup atau apalah. Nah, itu sebenarnya yang kemudian menjadi satu modal dasar terbentuknya satu azas, karena azas itu kan pasti abstrak. Betul. Pasti abstrak gitu. Nah, pertanyaannya apakah ini berasal istilahnya hanya dari pikiran masing-masing individu aja atau gimana, atau kemudian dikumpulkan seperti itu? Ya, saya sih nggak yakin seperti itu. Tapi ada sesuatu yang bisa kita telusuri. Nah, kalau misalnya dari yang dituangkan di si buku ini, itu adalah dimulai dari tradisi. Tadi saya sempat nyebut ya bahwa leluhur kita, bangsa kita ini ya founding fathers gitu, menyimpannya itu di artefak, menyimpannya itu di di alam ya, di cerita anak gitu kan, di satu ritus gitu kan. Itu semua punya satu nilai konkret. Nah, ketika tradisi itu dipahami sebagai sesuatu yang berpola gitu ya, karena terus berulang-ulang ada gitu ya, itulah yang kemudian menjadi tradisi. Kita nggak tahu awalnya dari mana gitu ya, tradisinya segala macam gitu. Nah, artinya kita jadi bisa tahu bahwa itu tradisi karena dia berpola. Karena berpola itu akhirnya bisa diidentifikasi. Bisa diidentifikasi artinya bisa diketahui, dipelajari, dan didalami gitu. Observable. Karena observable, tradisi itu punya nilai scientific. Gitu. Jadi pasti konkret. Tradisi itu pasti konkret karena dia punya pola, punya apa, kita bisa pelajari segala macam gitu ya. Jadi dasar kita ini, kalau bisa di buku itu nilai saintifik bangsa itu justru sebetulnya dari tradisi. Dari tradisi ya. Gitu. Karena bisa dipelajari, bisa dikembangkan gitu ya. Nah, tradisi itu yang kemudian berulang sehingga menjadi satu hal yang normatif gitu ya. Bahwa Lebaran itu harus mudik, itu jadi sesuatu yang normatif. Padahal mungkin awalnya dari satu tradisi gitu ya. Kita diajari oleh orang tua, dikasih tahu orang tua, nah tuh lihat di jalan tuh orang tuh ini antrian panjang itu mau kemana? Oh ini namanya mudik. Oh ini gitu kan gitu. Dah
Lebaran berikutnya gitu lagi, kan macet. Lebaran berikutnya gitu lagi. Kita makin besar ya kita tahu bahwa udahlah dari tanggal sekian sampai tanggal sekian jangan, itu jalan pasti macet. Padahal itu jalan masih kosong gitu. Iya, betul. Tapi karena kita tahu ini mendekati Lebaran, karena minimal mungkin 3 hari sebelum Lebaran, lihat aja ini pasti penuh gitu. Nah itu yang dimaksud tadi pola. Artinya kan scientific, observable, ya. Dan itu akhirnya menjadi satu norma gitu ya, yang nantinya ketika norma itu pun katakanlah berulang gitu ya, terus ditanamkan, terus digaungkan mungkin ya gitu. Itu yang kemudian jadi satu bentukan kaidah, ya. Kaidah di sini sebenarnya boleh dikatakan aturan ya. Nah, aturan di sini dalam pemahaman di sini bukan hanya aturan yang dibentuk untuk mengatur yang dibuat gitu ya, dibuat orang. Tapi aturan ini berangkatnya justru dari sesuatu yang tadi berpola tadi gitu ya. Nah, aturan-aturan ini menjadi perlu karena gimana pun gitu ya, kita sebagai manusia ini pasti perlu aturan. Ya, setidaknya batasan kita apa ya, mungkin ini nih kulit gitu ya. Kalau enggak ya kocar kacir lah. Betul. Darah kan pasti kemana-mana gitu. Ya. Nah, artinya si kaidah itu bukan mengatur tradisi, bukan tradisinya yang diatur, tapi si pelakunya ini gitu. Pelaku tradisi. Ya, kalau misalnya emang katanya manusia itu punya kehendak bebas, punya apa segala macam. Nah, itu kaidah itu membangun satu koridor harus seperti apa. Agar si tradisi itu memang berjalan sesuai normanya, sesuai nilai-nilainya gitu ya, tidak keluar dari pakem-pakem tertentu. Nah, aturan itu yang kemudian menjadi satu diabstraksi kembali menjadi satu azas. Diabstraksi kembali jadi satu azas, karena nggak mungkin azas itu bahasanya teknis. Saya kira nggak mungkin. Gitu. Filosofis. Ya, jadi lebih filosofis. Dan karena kita tadi ya ada repositori dan sebagainya banyak. Kalau misalnya emang azas itu bahasanya teknis, nggak mungkin si azas katakanlah Pancasila gitu ya, nggak mungkin hanya 5, pasti berbanding lurus. Ada jutaan tradisi, ada jutaan gitu ya si azasnya, nggak mungkin. Nah, artinya azas itu lebih kepada hasil dari kontemplasi kita, abstraksi kita menjadi satu ungkapan mungkin atau kalimat mungkin yang bisa mencakup dari satu rangkaian tadi, merepresentasikan seluruh rangkaian itu. Misalnya ya dalam seharian aja kita punya teman lah gitu ya, katakan kita ini kuliahan bareng, toh umur kita nggak jauh ya. Nggak jauh. Beda 5 bulan kan Pak? Iya, yang ngebedain tuh dokternya aja. Iya. Nah, punya kebiasaan nih, saya lah katakan ya,
Nah, kita mau berangkat kuliah bareng. Terus salah satu pasti ngontak saya, woi kuliah yuk gitu ya, jam 7 gitu. Nggak ada jawaban, tapi selalu dijawab jam 8 lewat. Sorry bro, baru bangun. Sorry bro, kesiangan, segala macam gitu ya. Nah, sekali mungkin jawabannya itu, sorry bro, kesiangan. Terus jawaban saya, sorry bro, baru bangun gitu kan, ada sebagainya gitu. Ketika itu udah 4 kali, 5 kali, kira-kira apa yang dipikirkan? Selalu bangun jam segitu. Ya, Ada konsistensi bangun di Konsisten itu. Ya. Bangun segitu. mungkin lebih ininya, jangan pernah ngontak dia di bawah jam 8 pagi. Oke. Gitu. Karena sudah pasti belum bangun. Ya, nah artinya kan saya dapat pemahaman itu karena apa? Ada suatu pola yang berulang yang ditemukan kan, gitu. Nah, tapi kan itu bahasa teknis banget ya. Maksudnya jangan kontak dia di bawah jam 8 pagi misalnya. Tapi ketika ya itu kan baru ketemu saya gitu ya, kuliah gitu. Terus nanti mungkin ada katakan teman kontrakan atau teman kos dengan pola yang lain lagi gitu ya, tapi mirip-mirip lah gitu ya polanya apa segala macam gitu. Mungkin nanti bahasanya nggak lagi yang tadi ya, jangan kontak dia di bawah jam 8 gitu. Tapi karena udah ada, ini kayaknya polanya berulang nih, si A, si B, si C, apa segala macam, akhirnya apa? Mungkin pemahaman kita akan lebih abstrak. Misalnya, kenalilah sahabatmu, misalnya. Oke, iya. Nah, itu udah jadi lebih abstrak kan ya, lebih apa? Tapi itu mencakup semua dan azas itu memang sifatnya perlu bisa merangkul keseluruhan elemen itu Pak. Ya, jadi tadi itu ya. Betul. Jadi kalau ya dalam pemahaman saya azas itu harus komprehensif. Gitu. Jadi kalau misalnya azas, tapi ini berlaku untuk botol ini aja ya. Untuk botol itu kita harus ini lagi. Menurut saya itu bukan azas. Bukan azas, itu belum ya. Ya. Jadi artinya kembali lagi tadi bahwa dari tradisi menjadi azas itu adalah satu nilai saintifik. Ada nilai saintifik. Kenapa? Dasarnya dari observasi kok. Sesuatu yang bisa dikenali kan, salah satu syarat keilmiahan itu kan ya bisa diobservasi. Harus objektif gitu, dan mungkin bisa dipakai juga sama orang reversible gitu ya, misalnya katakanlah seperti itu ya metode kamu untuk mengenali sahabat kamu, saya pakai ya, itu harus bisa. Iya. Kalau sifatnya ilmiah kayak gitu. Ini itu punya nilai saintifik, artinya bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang saintifik. Karena jelas tradisinya ada, masih ditemukan gitu. Memang katanya ini ada yang punah, ada yang apa segala macam, tapi saya yakin itu masih tersimpan di entah itu di memori seseorang gitu. Ya kan suka katakanlah ada kuncen, ada apa ya, itu ya apa istilahnya guardian of value-nya itu ya beliau itu gitu kan. Norma masih ada, kaidah kita punya, jelas azas pun punya gitu. Nah, jadi seperti tadi ya, bahwa kita ini di frame, dibingkai gitu ya. Itu jadi persoalan yang bisa serius kalau misalnya diproyeksikan ke sini. Oke. Kenapa?
Soalnya ada yang iseng nih bahwa kita udah punya azas nih berdasarkan tradisi kita. Tiba-tiba ada azas yang baru yang kalau misalnya dipakai azas ini, Anda akan menjadi masyarakat dunia yang lebih utuh, misalnya gitu ya. Lebih modern, Lebih modern, gitu, lebih maju, gitu kan, berwawasan luas segala macam. Tapi rontok ininya nih. Asas tadi bangunan asas tadi rontok. Jadi yang saya yakin ya masing-masing bangsa pasti akan punya basis eksistensinya tadi ya berupa tradisi atau tradisi, apa ya. yang nantinya terbentuk satu rumusan pikiran. Rumusan pemahaman. Wisdom dan sebagainya yang jadi azas gitu. Gitu juga misalnya kayak orang mana lah gitu ya, Skotlandia misalnya, saya yakin punya itu. Tapi ketika kita bertukar pikiran tentang tradisi kita, norma kita gitu ya, segala macam, bertukar pikiran persen to persen, oke. Tapi saling dompleng azas gak bisa. Gak bisa, betul. Nah tadi menarik tadi. Bangsa Indonesia itu bangsa yang punya nilai saintifik ya Pak. Ya. Maksudnya dengan pola tradisi yang bisa kita identifikasi dan observable gitu. Yang menjadi pertanyaan saya itu, ada nggak Pak bangsa yang tidak saintifik? Dalam tanda kutip gitu, gitu. Bangsa Indonesia bangsa yang maksudnya yang dia saintifik ya, dia punya pola dan sebagainya gitu ya. Sedangkan di dunia ini ada nggak bangsa yang tidak saintifik gitu, yang memang regardless itu apa gitu ya. Kalau nyambungin dengan pembicaraan kita tadi ya, diskusi kita tadi ya, mungkin itu tadi ya, bahwa ketika ada satu upaya ngelunjak gitu ya, saya sebenarnya rakyat nih, saya sebenarnya baru datang. Tapi karena saya udah bertahun-tahun, saya merasa jadi bangsa gitu ya, dan akhirnya terputuslah si eksistensi dia dengan tadi ya, nilai-nilai tradisi, norma, kaidah itu gitu. Jadi apakah mungkin ya dalam kasus tertentu sih mungkin aja ya. Artinya ketika tadi yang jadi banyak persoalan sekarang tuh kan tadi ya, di samping framing saya melihat ada satu fragmen ya. Jadi upaya penghancurannya itu adalah kita dipaksa untuk tidak melihat satu narasi yang utuh. Karena terfragmentasi. Ya, jadi yang diangkat tuh ini aja gitu. Padahal ini bisa merusak persepsi orang, gitu. Tapi ketika sebenarnya cerita yang sebenarnya seperti apa sih, gitu ya. Oh ini kebenarannya gitu. Nah itu yang kemudian banyak dipermainkan ya sekarang. Nggak tahu ya, kalau misalnya kita katakan masuk ke era post-truth gitu ya. Gitu. Jadi lebih banyak misinformasinya, lebih banyak subjektifnya gitu kan. Ya sangat mungkin itu terjadi gitu. Cabut aja. Ganti yang lain. Bisa rusak. Bisa muncul kayak tadi. Ada nggak bangsa yang tidak saintifik? Oke, ketika cabut kita akan menjadi tidak saintifik. Iya. Jadi misalnya ya entah atas nama mengikuti pola modern atau apa gitu misalnya gitu kan, sehingga ya kita punya world view atau cara pandang dunia kita yang
jadi berbeda, jadi merusak kayak gitu. Jadi kayak sempat tuh ada satu diskusi gitu ya di televisi waktu itu saya lihatnya, itu kaitannya dengan upaya klaim tentang budaya kita gitu ya. Nah, terus ada satu yang berpandangan, ya kenapa sih budaya kan berkembang gitu ya, budaya kan ya seiring dengan berkembangnya manusia, pola pikir segala macam gitu kan, budaya kan berkembang gitu. Jadi untuk hal yang ini ya nggak usah lah kita repot-repot mikirin gitu ya, kurang lebih seperti itu gitu. Ya dalam pandangan saya oke gitu, tapi ketika persoalannya nanti kaitannya dengan identitas terikat ruang, terikat waktu dan sebagainya gitu ya, ya perkembangan itu harus dilihat. Ini berpotensi memang mengembangkan ini atau justru malah merusak. Gitu. Perkembangan kebudayaan nggak masalah gitu ya. Tapi ketika itu menggeser posisi tradisi yang memang udah jadi satu akarnya gitu ya. Nah itu yang jadi problem. Karena kan kalau misalnya di satu pandangan umum tuh kebenaran yang dikatakan sekali dengan kebohongan yang dikatakan beberapa kali itu pada akhirnya akan berbalik posisinya. Yang bohong dia akan benar, ya yang benar bisa hilang, bisa tergerus gitu kan. Nah persoalannya kan di situ. Jadi ketika ya sekarang kita mungkin masih sadar ya apa segala, tapi generasi berikutnya yang istilahnya melihatnya itu tidak secara utuh karena narasinya udah berubah, gimana dong? Dia bisa mengakui yang salah itu jadi benar gitu ya, yang benar dia nggak nemu, nggak ada referensinya gitu kan. Betul. Gitu. Nah itu sebetulnya yang jadi persoalan gitu. Jadi nantinya muncul satu bangsa yang tidak punya landasan saintifik itu sangat mungkin. Karena kayak keterputusan dengan tradisinya gitu ya, nggak ada tuh. Bapak saya juga nggak cerita tentang itu saya, terus dicari manuskripnya gitu kan. Itu yang kemudian jadi bahayanya itu di situ gitu ya. Ketika ada satu skenario besar gitu kan, sejarah diputus atau sejarah nggak diputus tapi diganti narasinya gitu ya. Ya ujung-ujungnya bisa berubah si narasinya gitu. Entah mungkin ya paling dekat misalnya, entah itu kita punya satu dokumentasi gitu ya, kemudian diubah segala macam, apalagi sekarang AI gitu. Wah itu yang di situ perlunya sensitivitas gitu ya. Ini bener nggak sih gitu? Gimana sih narasi besarnya seperti apa? Kayaknya nggak mungkin deh ini gitu ya. Ya karena framing tadi, wah terus gitu ya. Itu yang difokuskan. Taruh. Ketika kita berjarak, nah, baru ini kayak bisa kelihatan gitu. Oh bukan ini, berarti itu yang berdusta, ini yang benernya tuh ini gitu kan. Gitu. Kalau dari tadi yang Bapak paparkan tadi kemarin sama mungkin sampai beberapa detik yang lalu Pak ya, saya berani berstatement begini, bangsa kita sudah ahistory. Ketika tadi pertanyaan nanti apakah ada bangsa yang tidak, yang ahistory, ya kita sekarang. Kenapa bangsa kita sudah ahistory? Kemarin beberapa periode ke belakang adanya pelanggaran moral gitu yang dilakukan oleh salah satu pimpinan tertinggi lembaga negara yang merubah aturan persyaratan untuk menjadi calon wakil presiden. Berarti kan di situ sudah terlihat
kalau pelanggaran moral sudah dianggap biasa dan dia masih bisa beraktivitas seperti selayaknya, berarti bangsa kita sudah menyimpang dari apa yang dicita-citakan. Ya, ya itu tadi ya. Jadi ketika kita mempercayakan pengelolaan kita nih ke IO tertentu gitu ya, CEO-nya berkiprah sirkus gitu ya, bebas segala macam gitu ya, karena kepentingan tertentu atau mungkin desakan tertentu atau iming-iming tertentu, ya udah itu udah menjauh ya. Jadi nggak mungkin lah melihat nilai-nilai ini. Iya. Nilainya kan pasti ya kepentingannya apa gitu ya. Apakah memang saya mendapatkan keuntungan misalnya, apapun keuntungannya gitu kan, ya udah menjauh itu dari value itu, sehingga yang memiliki bangsa Indonesia ini adalah ya bangsa Indonesia sendiri gitu ya. Iya. Tapi ketika si IO ini ada dan kemudian berkiprah macam-macam, ya ujung-ujungnya apa? Nggak ada loop gitu ya, atau feedback ke si bangsa, ke bangsa ini. Yang ada apa? Ya loopnya di sini lagi yang tadi ya, yang tadi melingkar di situ. Iya. Gitu. Padahal kan harusnya ini bangsa, terus menciptakan negara, gitu kan. Harusnya kan ini ngasih input, ini loh potensi saya, ini loh kapasitas saya, ini loh apa saya. Oke, kita olah. Kesininya apa? Kesejahteraan, kemakmuran, apa gitu kan? Iya, betul. Gitu. Cuman ini posisinya sekarang dibalik. Terus negara. Jadi seolah-olah negara loh yang lahir duluan, negara yang punya, negara yang apa? Ujung-ujungnya apa? Ya apa istilahnya? Kesini tuh cuma aturan, cuma apa ya, sesuatu istilahnya kewajiban lagi gitu ya, aja apa gitu kan, terus gitu kan. Ya akhirnya yang dikasih ya cuma untuk kepentingan ini aja kan akhirnya. Malah bangsa yang memberikan, malah bangsa yang berkontribusi gitu kan. Kan harusnya berkontribusi negaranya kan. Iya. Saya mau ulang tahun, manggil IO. Yang harusnya bahagia siapa? Yang ulang tahun. Ya saya. Ya tuannya ya. Tuannya. Ketika saya selesai acara malah garuk-garuk, duit gua kemana ya, tapi kok kayak acara kok gini amat ya. Berarti ya hanya disedot aja gitu oleh IO-nya itu. Nggak ngelihat ke persoalan ini hari spesial, kemudian saya juga harus mendapatkan sesuatu yang saya harapkan gitu. Betul. Berkaitan sama yang tadi Pak Ruli sampaikan nih Pak, bangsa terus kemudian negara gitu ya. Kalau based on dari lini masa, aku coba untuk relook lagi ya sebenarnya ke lini masa ya. Sebenarnya bangsa kita itu bangsa dulu yang lahir baru negara, atau negara dulu baru bangsa? Yang pertama ya. Karena kalau yang setidaknya yang saya pelajari gitu ya, saya sempat baca dan ya alhamdulillah sempat mengunjungi beberapa museum lah, apa-apa gitu ya gitu. Ya kita bangsa dulu, gitu. Jadi kita berbuat dulu gitu ya. Dan kita ini udah berhasil gitu ya untuk apa istilahnya memperkenalkan eksistensi kita gitu ya di ya minimal di dunia sekitar misalnya gitu. Ya contohnya misalnya kayak perdagangan kita itu udah sampai Madagaskar, ya. Dasarnya apakah ekonomi? Saya nggak yakin. Pasti ada sisipan-sisipan budayanya, sisipan apanya gitu ya. Jadi bukan hanya ekonomi gitu.
Nah, terus tadi pencapaian kita bisa membuat apa-apa segala macam. Apakah itu dasarnya hanya narsis gitu? Ya. Nah, enggak, saya kira pasti berpikirnya lebih jauh. Kayak misalnya gitu ya, sering banyak yang berpendapat gitu ya. Ada satu rekan saya juga yang berpendapat, jadi dia nanam satu pohon, ya. Pohon itu tuh beberapa pohon lah gitu ya. Berharap itu bisa jadi satu hutan atau apa yang suatu saat dipanen. Jadi kayunya kayu keras gitu ya. Nah, Pak, ini berapa lama nih? Ya ini bisa puluhan. Kalau bagus sih ini bisa 20-30 tahun lagi gitu kan. Oh gitu, panennya lama ya Pak ya? Ya kan bukan buat saya, ini kan buat anak saya. Oh oke. Artinya proyeksinya saya menanam, tapi untuk masa depan. Masa depan dia. Kalau saya yang memanen, ya kamu laku berapa sih orang kambiumnya aja masih? Berapa diameternya berapa gitu kan? Betul. Tapi itu akan bermanfaat untuk anak cucu saya ketika itu diameternya udah gede. Ya syukur-syukur bisa 1 meter gitu kan, kayak gitu. Nah, itu yang mungkin saya kira hilang ya dari semangat kita gitu ya. Jadi dan itu yang nggak ada. Ya sorry itu saya yang saya lihat di media massa apa segala macam itu yang nggak ada di sikap-sikap pelaku operasional negara. Jadi berpikir hanya hari ini. Iya. Gitu. Ya nggak ada satu proyeksi. Ya proyeksinya itu hanya proyeksi, bukan tadi ya. Bangsa ini mempercayakan pada negara gitu kan. Proyeksinya bukan ke sininya gitu. Proyeksinya tuh ke kelangsungan gini gitu. Wah ini udah enak nih posisi gitu kan. Iya. Udah PW lah gitu. Nah, itu yang berusaha dijaga, dipelihara gitu ya. Untuk ya saya yakin mereka juga punya proyeksi, tapi saya nggak tahu proyeksinya apa gitu kan. Tapi yang jelas proyeksinya nggak kesini. Di sini itu hanya pseudo gitu ya, palsu seolah-olah gitu. Ada satu kampung adat gitu ya. Oh udah jelas itu nilainya masih ada apa segala macam. Tempelin aja pariwisata. Bisa hancur. Iya, banyak ya. Iya, eksploitasi apa segala macam gitu ya. Tiba-tiba ada di depannya dibikin gerbangnya tuh ada apa gitu ya, dibikin ilustrasinya juga nggak nyambung. Wah. Dan beberapa ada masyarakat adat yang kemudian akhirnya menolak gitu ya. Menutup diri, mengisolasi gitu kan. Ya karena itu gitu, nggak ada diproyeksi, nggak ada manfaat ya. Oh ini sih bukan kepentingan kita nih gitu kan. Saya hanya jadi komoditas akhirnya gitu. Nah saat itulah yang tadi tradisi, norma, kaidah, azas itu harus jadi tuntunan, akhirnya jadi tontonan. Sekarang jadi tontonan. Ya, memasak hal yang biasa buat masyarakat adat. Tapi ketika bagus ya, oke, spread gitu kan, wah udah selesai. Tontonan jadi tontonan ya. Gitu. Tontonan. Jadi yang jadi persoalan yang sangat yang mendasar itu ya tadi ya, saya kira ada upaya-upaya framing, ada upaya-upaya fragmentasi peradaban kita gitu. Ini loh yang penting, padahal ini tuh ada keterkaitan dengan yang sebelumnya gitu ya. Karena memang ya tadi lah bahwa kesinambungan itu
karena memang ada polanya, turun temurun dan sebagainya gitu. Cabut satu selesai gitu ya. Masuk ya. Kalau kita lihat film Jurassic Park gitu ya. Oh ini ada gap di DNA-nya, kasih gap, gapnya itu diisi oleh DNA kodok gitu ya. Padahal menurut saya lupa itu si aktornya itu, kodok di satu jenis kodok di satu ini dia bisa berganti jenis kelamin. Di satu ekosistem tertentu gitu. Kodoknya cowok semua nih gitu ya. Tapi karena kebutuhan berkembang biak, mungkin ada 1-2 yang berubah jadi betina gitu. Sehingga sekalipun si saintis dari Jurassic taman Jurassicnya itu dari tamannya itu gitu ya. Taman prehistorik mungkin ya. Itu yakin bahwa enggak, kita merekayasanya sedemikian itu gitu ya, sedemikian rupa gitu ya. We engineer like that gitu. Bahwa ini nggak akan mungkin, ini semua cowok atau ini semua betina. Tapi kan pakai DNA kodok gitu kan, ya nggak bisa nipu lah alam gitu. Jadi akhirnya si alamnya itu yang menemukan jalannya sendiri gitu. Nah itu kita cabut satu, masukin narasi siapa, cabut satu, masukin narasi siapa gitu kan. Bungkus olah, ya udah kehilangan, kabur gitu. Kita kehilangan nilai-nilai itu tadi. Ya, tuh. Terus dengan kondisi kayak gini ya Pak ya, maksudnya orang-orang udah mulai abai gitu ya, maksudnya udah mulai abai dengan nilai-nilai itu. Terus dalam praktek pun juga itu sangat-sangat tidak align dengan nilai-nilai dari azas tadi seharusnya. Dan buat Pak Askar, maksudnya apakah ini tuh bentuk bagian dari perjalanan lini masa kita gitu ya, untuk menjadi bangsa yang paripurna kembali gitu, harus melalui proses yang seperti ini, atau sebenarnya ada cara lain Pak untuk membuat ya bangsa ini kembali lagi ke martabatnya gitu dengan asas yang dipunya tadi. Ya caranya nggak ada lain, kita harus kembali ke asas kita. Kembali ke asas kita. Ya saya kira dengan banyak gitu ya yang teman-teman di dunia akademik untuk melirik kembali persoalan kearifan lokal segala macam. Saya kira itu sangat positif ya. Dan ketika itu diimplementasikan itu akan bisa menemukan satu rangkaian yang hilang gitu ya. Gitu. Jadi bukan menemukan rangkaian hilang, menemukan rangkaian yang direkayasa. Ya. Jadi kalau teori Darwin kan missing link nih. Ini tengah-tengahnya apa ya? Si evolusi ini gitu ya. Sebenarnya kita bukan missing link. Lini masa kita masih nyambung. Tapi nggak jelas nih di dalamnya apa. Gitu. Karena domplengan. Ya. Domplengan nih. Jadi kayak kolase gitu ya. Kita ini kan kolase, kita apa ya gitu ya. Nah, tadi upaya-upaya tadi itu sebetulnya kearifan lokal diangkat lagi gitu ya, segala macam itu untuk mempurifikasi si domplengan tadi gitu ya. Dicabut, diganti, yang benar tuh ini, yang benar tuh ini gitu. Nah, tadi ada satu kegelisahan untuk terus gimana ya gitu, apakah kita udahlah terima nasib gitu ya, yang penting bisa makan, yang penting bisa apa gitu kan gitu. Ya buat apa ya kayak gitu ya. Nggak bisa kita hanya ya buat saya ya, saya kira diskusi ini juga sama gitu ya, punya kegelisahan yang sama ya.
agar bisa bermartabat lagi, ya kita harus kembali ke azas kita. Iya. Gitu. Ibaratnya kita nih, terus di brainwash, diisi dengan pikiran orang lain. Ya, bukan kita dong. Iya, betul. Ya. Jadi ketika kita ingin jadi kita, ya kita harus mengganti kembali ya si hasil brainwash ini ke memang pikiran kita. Karena tadi ya yang waktu sebelumnya kita juga bicarakan, ini tuh hasil yang hasil kontemplasi, adanya pengalaman segala macam, dan itu tuh nggak bisa digantikan. Gitu. Itu tuh istilahnya idiosinkretik gitu ya. Jadi memang hanya kita yang punya gitu. Karena ruangnya di sini, waktunya juga jelas. Ya udah, itu punya kita gitu. Si musimnya adalah 2 musim, bukan berasal dari wilayah 4 musim misalnya. Kan nggak bisa dengan begitu saja diganti. Tiba-tiba di kita ada musim gugur misalnya, kapan kita nunggu musim gugur? Ya. Kecuali kalau misalnya musim kemarau, daun-daun kering, terus mirip-mirip musim gugur karena pada itu, iyalah gitu. Tapi kan musim gugur secara ininya kan nggak ada, secara aslinya kan nggak ada gitu. Nah jadi kalau misalnya dalam konteks ini gitu ya, kehidupan atau tata kelola bangsa dan tata kelola negara, ya kita harus kembali ke Pancasila lah sebagai asas ya, sebagai asas yang udah disepakati nih, udah diuji secara waktu juga gitu ya, di sejarah perjuangan bangsa gitu kan, ya kita harus kembali ke situ gitu ya. Nah jadi saya kira kita juga harus akhirnya jadi bisa jadi sadar juga ya bahwa selama ini memang ada satu upaya menyimpangkan yang sebetulnya itu adalah satu cara pandang bangsa terhadap bangsanya sendiri gitu ya. Jadi ketika contohnya Bhinneka Tunggal Ika itu dipahami sebagai berbeda-beda tetap satu, tapi secara fisiologis itu udah nggak masuk akal. Ya, jadi misalnya saya keriting, Mas Ade gelombang, ya, terus Bang Oki lurus gitu kan. Oke, kita berbeda tapi tetap satu ya gitu. Aduh, kayaknya iya gitu, itu terlalu naif ya. Lalu apa dong yang yang kami yakini gitu ya, yang kami tulis juga, itu tuh bukan perbedaan yang sifatnya fisik ya, tapi perbedaan potensi gitu. Perbedaan potensi ya. Kita bertiga nih, tujuannya apa sih? Misalnya katakanlah membuat keju misalnya. Nah, membuat roti misalnya. Ya. Tapi apa? Hanya fisiologis kan enggak? Kalau kita tiba-tiba jadi 9 ya, ini kan pasti punya pikiran sendiri, punya pengalaman, punya apa? Saya juga punya, Mas Ade juga punya. Itu kan yang kemudian diramu. Tujuannya apa? Membuat roti terenak misalnya. Membuat apa terenak. Jadi artinya di sini Bhinneka Tunggal Ika itu adalah berbeda-beda potensi, berbeda pencapaian, berbeda-beda wisdom gitu ya. Untuk apa? Untuk satu wisdom Indonesia. Gitu. Ya. Untuk satu, katakan berbeda-beda tradisi, untuk apa? Untuk satu azas bangsa Indonesia. Gitu. Selesai? Enggak. Karena apa?
ketika ini dijalankan secara konsekuen gitu ya, ya pasti bakal balik lagi dong. Iya. Bakal memberikan manfaat ke Bangsa-bangsa. bangsa ya ini gitu. Jadi tunggal ikanya itu bukan karena kita satu meja secara fisik yang ngumpul gitu ya. Secara proksemik kita udah memenuhi syarat nih. Ya yang enggak gitulah. Ya tadi ya ada tubuh sebagai image, sebagai gambaran gitu ya. Ada tubuh sebagai skema. Nah, skemanya ini nih gitu ya. Si wisdom ini yang kemudian berkumpul gitu. Saya sih nggak yakin gitu senaif itu gitu ya, bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tapi satu jua itu dalam arti ya tadi ya fisiologis gitu kan. Yang satu punya karakter fisiknya seperti apa, terus ngumpul bersama, ya itulah Bhinneka Tunggal Ika. Terlalu dangkal banget gitu. Nah jadi itu, dan kemudian akhirnya kita juga jadi bertanya kan, NKRI itu apa dong? Siapa yang dipersatukan? Apa yang dipersatukan kan? Iya. Nah setidaknya kalau saya yang ditanya itu, saya akan menjawabnya ini kesatuan kebangsaan. Kesatuan kebangsaan. Kesatuan bangsa-bangsa berarti. Iya, jadi artinya ya tadi lah ya, itu kan si Bhinneka Tunggal Ika itu semboyan itu ada di lambang negara, Kita betul. ya, dipakai jadi pin, jadi apa gitu, jadi badge, jadi apa gitu kan, dipasang di depan kelas gitu. Nah, nggak mungkin naif tadi gitu ya, sehingga ketika itu menjadi satu wujud gitu ya, NKRI ya harusnya yang dipersatukan itu adalah bangsanya. Lebih spesifik lagi, yang bersatu itu adalah si wisdom tadi gitu. Oke, baik. Pemirsa saya tulis di sini menarik. Di akhir pembahasan kita kalau NKRI adalah negara kesatuan kebangsaan. Apa yang disatukan adalah bangsa-bangsa Nusantara yang ada di Indonesia pada saat itu. Dan wisdom. Ya. Sehingga membentuklah satu ada asas di situ yang mengikat dan juga menjadi proyeksi perjalanan bangsa Indonesia. Lalu sekarang tidak ada lagi NKRI, yang ada adalah NRI. Apakah ini adalah bentuk domplengan sebuah histori atau bukan? Iya. Kita akan jawab di podcast kita selanjutnya. Terima kasih. Salam sentris.